Salam saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai tentang persepuluhan. Banyak gambar-gambir tentang persepuluhan di gereja, padahal Tuhan tidak memerintahkan Anda membayar persepuluhan. Kita akan baca di Ulangan 14 tentang persembahan persepuluhan. Ulangan 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan bahwa persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan yang dipilihnya. Dikatakan di sini di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Jadi tempat yang dipilih Tuhan itu di kota Daud, yaitu Yerusalem, yaitu rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Jadi bukan di tempat lain yang dipilih Tuhan. Tuhan kalau sudah berfirman menetapkan tempat di situ membawa perpuluhan, ya di situ. Jangan pula kita buat di Deli Tua, kita buat di Kaban Jahe, di gereja, wah ini, wah, enggak laku itu. Tuhan enggak ada suruh kamu bawa di Kaban Jahe. Tuhan tidak ada suruh bawa perpuluhan kamu ke Deli Tua atau di Semarang, di kota Jayapura. Enggak ada. Tempat yang ditentukan oleh Tuhan Allahmu yang dipilihnya, yaitu di Yerusalem, di kota Daud. Ingat itu. Jadi kalau kamu bawa di gerejamu di Medan atau di Sunggal, itu nggak laku, nggak berlaku itu. Bahkan Tuhan bilang, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu. Jadi kamulah yang makan 1/10 itu di rumah Tuhan yang ditentukan, di rumah Tuhan yang dipilihnya, di tempat yang dipilihnya. Nah, itu khusus untuk bangsa Israel yang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa kamu masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan? Tentu enggak kan? Jadi enggak usah repot-repot. Ya, enggak usah. Nah, perjanjian Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel. Apabila kamu masuk nanti di tanah, di tempat yang kujanjikan, yaitu di tanah Kanaan itu, engkau harus membawa 1/10 hasil tanah ladangmu di rumah Tuhan yang ditentukan nanti oleh Tuhan. Apabila engkau telah masuk, katanya ya. Berarti kalau di Israel, berarti kalau masih di Mesir, mereka tidak bayar perpuluhan. Mereka masih di padang pasir, mereka tidak bayar perpuluhan. Yang Tuhan perintahkan adalah, yang pertama, apabila kamu masuk di tanah yang kujanjikan, kamu harus membawa persepuluhan 1/10 dari hasil tanah ladangmu. Emangnya orang Batak, orang Jawa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan? Enggak kan? Jadi nggak usah.
Orang Israel saja belum masuk, ya nggak bayar perpuluhan. Bahkan suku Efraim yang di luar dari Jordan, sungai Jordan, yang tidak masuk tanah Kanaan, yang mereka memilih kami di seberang sungai Jordan ini aja, mereka tidak bayar perpuluhan. Mereka bangsa Israel. Kamu kok sibuk-sibuk menyuruh jemaat-jemaat Tuhan bayar perpuluhan? Ya nggak pas lah. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang Tuhan suruh mereka, kalau nanti kamu masuk, ya kan? Itu yang pertama. Kalau kamu nanti masuk di tanah yang kujanjikan, kamu harus membawa 1/10 dari hasil ladangmu. Itu hasil ladang ya. Kalau dia punya toko plastik, nggak bayar. Jadi yang bayar itu, yang bawa persepuluhan itu cuman petani dan peternak. Karena hasil ladang tidak bisa diuangkan. Hasil ladang itu hasil gandum, hasil tanaman buah, hasil ternak, lembu, sapi, itu yang dibawa ke rumah Tuhan. Itu yang dimakannya. Nah, apakah hasil tanah ladang, hasil ladang itu, hasil ternak itu diserahkan kepada hamba Tuhan? Bukan. Bukan. Kita baca di Ulangan 14 tadi ya, ayat 23. Dikatakan di sini, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu. Jadi kamulah yang harus memakan persembahan 1/10 ladangmu itu. Ada juga sih dikatakan di Ulangan 14 berikutnya ayat 28, setiap 3 tahun sekali maka engkau harus membagikan juga persepuluhan itu kepada Lewi. Lewi itu yang bersih-bersih gereja. Itu Lewi, suku Lewi, yang bersih-bersih gereja, yang bawa-bawa klete, yang pokoknya bantu-bantu di rumah Tuhan. Itu suku Lewi. Nah, jadi untuk siapa 1/10 itu? Yang dikatakan Tuhan setiap tahun, ya ingat ya, setiap tahun, bukan setiap bulan atau setiap jual cabai kau bayar perpuluhan, enggak. Setahun sekali itu bayar perpuluhan. Membawa 1/10, bukan bayar ya, karena bayar uang tidak berlaku di situ. Setahun sekali, setiap tahun. Jadi kamu bangsa Israel disuruh membawa hasil ladang dan memakannya beserta keluarganya, suami, istri, anaknya di rumah Tuhan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak boleh diuangkan. Kecuali kalau misalnya jauh, ya, hasil ladang tadi dijual, uangnya dibawa, tapi setelah sampai di Yerusalem, di tempat, di sekitar atau di kota yang ditetapkan oleh Tuhan, harus dibeli lagi. Misalnya gandum tadi dibeli lagi, sapi dibeli lagi, baru dibawa ke rumah Tuhan, baru dimakan di sana. Nggak boleh diuangkan. Jadi dia kalau yang membawa 1/10 itu hanya petani dan peternak. Nggak bisa tukang bisnis tanah liat, nggak bisa. Apa mau dimakan tanah liat? Bisnis kaleng-kaleng nggak bisa. Apa mau dimakan kaleng-kalengnya? Bisnis ember-ember plastik, tokonya ya kan, toko plastik,
ember-ember atau apa terpal-terpal, apa dibawa terpal sama ember-embernya terus dimakan di sana, kan enggak. Yang hanya bisa membawa 1/10 itu hanyalah petani. Selain itu tidak. Nah, jadi yang pertama Tuhan memerintahkan, apabila kamu masuk nanti ke tanah yang kujanjikan, kamu harus membawa persembahan 1/10 itu. Dan yang kedua, kamu haruslah memakannya di tempat di mana yang akan dipilih Tuhan untukmu. Yang ketiga, jangan diuangkan. Nah, sekarang kita cerita, ada yang bilang, pendeta ini, kita kan Israel rohani. Alah, cuman basa-basi itu. Nggak betul itu. Sedangkan Israel yang asli aja nggak bayar. Sekarang nggak bayar lagi. Nggak ada yang bayar lagi. Kenapa? Tempat yang dipilih Tuhan sudah tidak ada lagi. Mau kemana mereka bawa? Di Yerusalem, rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo sudah tidak nampak lagi, nggak ada lagi. Maka sampai detik ini mereka tidak bayar perpuluhan lagi. Sekalipun mereka bertani, mereka tidak bayar perpuluhan. Karena tempat yang dipilih Tuhan sudah tidak ada. Datang kita orang Indonesia, datang kita orang ini, bangsa-bangsa yang lain, sibuk bayar perpuluhan. Kita bilang kita Israel rohani. Israel asli pun tak bayar, kau sibuk bayar. Kau bilang suruh bayar sama jemaat-jemaat biar beli mobil, ya kan? Ilmu lama itu. Kau tiap akhir bulan kau bilang jangan lupa minggu depan bayar perpuluhan. Kredit mobilmu yang udah mau perlu bayar, kau takut-takuti orang. Itu sajanya itu. Jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah, yaitu bukan cerita masalah perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan. Karena perjanjian lama itu Taurat katanya, enggak, bukan masalah itu. Itu untuk Israel. Apabila kamu masuk ke tanah yang kujanjikan katanya. Emangnya kita masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu, yang ke tanah Kanaan itu? Enggak kan? Dan harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Mau kemana kau bawa? Nggak ada lagi. Mereka aja Israel nggak lagi bawa itu. Kau kok sibuk bawa ke gerejamu yang pusat katanya di mana, di Jakarta? Iya, aku udahlah. Nggak usah kita ngelebihi. Jadi perintah Tuhan sebenarnya sekarang ini yang dilakukan adalah, kamu nggak boleh benci sama siapapun. Satu, kamu nggak boleh cemburu, nggak boleh iri hati, nggak boleh dendam. Kamu harus mengampuni siapapun. Itu perintah Tuhan sebenarnya. Itu yang pertama. Kamu benar-benar harus mengampuni orang lain, maka kamu diampuni Tuhan. Itu. Nah, kalau masalah cerita uang atau bantuan, bantulah anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, janda miskin. Itu perintah Tuhan yang kedua. Jadi yang pertama sekarang ini yang harus kamu lakukan adalah jangan membenci siapapun, harus mengampuni siapapun. Siapapun harus kamu ampuni. Itu yang pertama perintah Tuhan. Yang kedua, kau harus menolong orang miskin, yatim piatu, janda miskin, siapapun yang membutuhkan, terutama yang tidak kamu kenal. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik samamu, maksudnya yang kenal samamu, jadi apa upahmu? Jadi kalau kau nggak kenal, kau tolong dia, berarti nggak terbalasnya lagi samamu. Nanti Tuhan yang balas samamu. Itu sebenarnya perintah Tuhan. Jadi ingat itu. Jangan kau bilang ini perpuluhan. Sekarang ini kan taraf rohani paling tingkat tinggi katanya kan
Kalau orang udah bayar perpuluhan, baru rohaninya tingkat tinggi, belum tentu. Hah? Bayar perpuluhan dia rajin, tapi tidurinya istri orang, banyak gitu. Kita nggak tahu itu. Benci sama si A, si B, bahkan mereka pendeta aja sama pendeta bisa saling membenci. Apa mau kita ikuti itu? Tidak, jangan. Yang pertama, mengampuni. Siapapun harus diampuni. Itu perintah Tuhan. Jangan kamu dendam, jangan kamu benci sama siapapun. Yang kedua, kamu harus menolong orang miskin, orang susah, yaitu yatim piatu, janda miskin, orang miskin, terutama yang tidak dikenal. Itu harus kamu bantu. Itu perintah Tuhan. Ya, oke, saudara-saudara, yang penting sudah disampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dengan semuanya ini. Amin.